Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan ta'lim kita, halaman yang ke-75, hadis yang keempat. Halaman ke-75, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, semoga Allah meridainya, khalatil biqa'u hawlal masjid. Khalat kosong, al-biqa' suatu lapangan atau lahan, haulal masjid, di sekitar masjid Nabi. Fa'arada Banu Salimah, fa'arada maka berkeinginan Bani Salamah, ayang taqilu kurbal masjid, ayang taqilu untuk pindah, yang takil pindah, kurba di dekat masjid. Fabalaga maka sampailah, balaga zalika keinginan mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka lalu qala, beliau bersabda kepada mereka, balagani, telah sampai kepadaku berita, annakum, bahwasanya kamu atau kalian, turiduna, kalian semua ingin, antantakilu kurbal masjid, untuk pindah ke dekat masjid. Qalu, berkata mereka, na'am, benar Rasulullah. Qad aradna dzalika, sungguh aradna, ingin kami seperti itu. Faqala, mendengar itu Nabi berkata, ya Bani Salamah atau Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, tetap sajalah kalian di tempat kalian berada atau di rumah-rumah kalian. Tuktab atharukum, akan dicatat, atharukum, bekas-bekas jejak-jejak langkah kalian datang ke masjid. Faqalu, maka lalu mereka berkata, ma yasuruna anna kunna tahawwalna, kami tidak ingin lagi untuk pindah, tidak menyenangkan kami, tidak membahagiakan kami untuk pindah lagi setelah mendengar sabda Rasulullah demikian. Itu kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, bahwa ada istilahnya asar. Asar itu jejak langkah, termasuk peninggalan atau rintisan-rintisan yang kita tinggalkan, namanya asar. Tiba di langkah, bekas. Nah, bekas jejak itu asar. Termasuk
peninggalan-peninggalan yang orangnya sudah pergi atau sudah mati. Nah, peninggalan itu athar. Dalam surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-12, barangkali apa di kita nandape, berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya nahnu nuhi, kamilah yang menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu, dan kami yang mencatat, menulis, ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan jejak bekas-bekas peninggalan mereka. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatunya, ahsayna, telah kami himpun, kami kumpulkan, fi imamin mubin, dalam kitab yang jelas, itu Lauh Mahfuz. Ayat yang kita baca sebentar kok, pertama menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Berkuasa. Dia nanti akan menghidupkan segala yang mati untuk dikumpulkan, dipanggil, dihadapkan kepada Allah, lalu dimintai pertanggungjawaban, dihisab, ditanya, diadili, kemudian baru dibalas. Itu satu. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan, kapan, di mana, dalam keadaan apa, sekecil apapun juga, pasti dicatat, ditulis. Dan juga diperintahkan kepada malaikat khusus, malaikat spesial, untuk mencatat, menulis, yang disebut malaikat itu Raqib Atid. Raqib Atid. Raqib pengawas, Atid yang hadir, pengawas yang selalu hadir, itu kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang selalu menulis. Ya'lamu ma taf'alun, malaikat itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Wa naktubu, kami catat, kami tulis, apapun yang qaddam, yang telah malaikat lakukan, apa yang telah terdahulu mereka lakukan, semuanya tercatat, tertulis. Catatan-catatan itu disimpan di satu tempat setelah kita mati, namanya ma qaddamu. Dan juga athar, jejak bekas-bekas peninggalan-peninggalan kita akan terus dicatat. Ayat ko dalam satu ayat dibacakan oleh Nabi kepada Banu Salimah atau Banu Salamah. Ketika Banu Salamah melihat di sekitar masjid Nabi ada lahan-lahan yang masih kosong, lalu mereka berkeinginan, Banu Salamah adalah suatu kelompok yang tinggal
di suatu perkampungan. Mereka daripada suku Ansar, orang-orang Ansar, Khazraj. Di Madinah itu kan dulu ada dua suku besar. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, mereka saling berperang, bermusuhan. Kadang diadu domba oleh Yahudi, mau dia wakini lah. Sehingga awak sama awak kecintu. Jadi di Madinah begitu. Gara-gara tali unta. Pokoknya lah, nanti dikipas-kipas, diasuh-asuh oleh Yahudi. Yahudi yang satu bersekutu dengan yang lain, Yahudi yang ini bersekutu dengan yang ini. Baru setelah Nabi hijrah, mereka bersatu, dipersatukan oleh Nabi. Dalam ayat surat Al-Imran, wa'tasimu ya. Nah, salah satu suku yaitu Khazraj, kelompok mereka ada yang namanya Bani Salamah. Mereka tinggal di suatu perkampungan. Nah, kelompokku ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi karena masih ada sekian lahan-lahan yang kosong. Bika itu lahan. Bika lahan. Atau bidang tanah yang masih lowong dan kosong. Fa'aradu Banu Salimah. Aradu ingin Banu Salimah atau Banu Salamahko ayyan taqilu qurbal masjid, untuk pindah ke dekat masjid. Alasan mereka supaya dekat dengan masjid, sehingga nak terlampai pai salat berjamaah. Bukan satu orang, sekelompok. Nah, berita kabar keinginan mereka untuk pindah sampai ke telinga Nabi. Fabalagha, sampailah berita itu atau keinginan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada mereka itu. Itu nah, fabalaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sampai berita kabar kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Kata mereka, ya, betul Rasulullah. Karena lahan masih banyak kosong di dekat masjid. Di samping itu kami pun ingin dekat ke masjid. Kata beliau, "Hai Bani Salimah, Bani Salimah, kalian kalau bahasanya, kamu semua, diarakum, tetap sajalah di rumah kalian, jangan pindah lolai. Diarakum, diulang Nabi mah, diarakum tuktab atharukum, diarakum tuktab atharukum. Diulang kalimat untuk menguatkan, takkid lafzi, diulang kalimat yang sama untuk menguatkan. Artinya, jangan kalian pindah lain, tetap selari di mana kalian tinggal kini, di mana rumah kalian kini tetap situ. Nanti asar kalian, jejak langkah-langkah kalian ke masjid itu dicatat, ditulis, tuktab, akan ditulis. Awak kamu saja ikut kan ada jajak loh. Jajak itu sebagai saksi dan juga bukti. Bahkan di sidang pengadilan jejak itu diambil. Jadi bukti, ini saksi. Nah, jejak langkah itu
dicatat, ditulis. Karena ikut jejak kebaikan, langkah-langkah kebaikan. Maka makin banyak jejak-jejak langkah kita dalam baik-baik, dan makin banyak sesuatu yang kita tinggalkan di belakang, tetap catat. Bisa arti jejak itu memang jejak langkah. Ada jejak. Makam Ibrahim itu kan jejak dasar. Makam Ibrahim, jejak besar. Jejak langkah kita, berjejak. Walaupun tidak nampak, tapi tetap ada bekas jejak. Nah, jejak-jejak itu sebagai saksi, sebagai bukti. Dipoto barangkali, dipoto. Yang kedua, makna jejak itu lebih luas pemahamannya. Peninggalan-peninggalan. Ada oranglah merintis sesuatu perbuatan, pekerjaan, kemudian rintisannya cukup tu tinggal, nyola pai, nyola mati, dilanjutkan orang. Rintisan itu menjejak. Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyatan. Kan? Kita ambil contoh. Musalawaku dulu kan sempat tidak bisi, sempat tidak ada orang mengimarahkannya. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang kota kita yang kembali mengimarahkannya, menghidupkan, meramaikan lagi sampai kini. Nah, kawan-kawan Jakarta itu sebagai lapai. Salah satunya Abu Tarik, kawan Teh Tarik itu, Abu Tarik. Nah, baik. Bukan beliau satu-satunya. Beliau tinggalkan itu. Peninggalan itu asar. Atau seseorang merintis sesuatu perbuatan, suatu pekerjaan, atau suatu amalan. Lalu dia sudah pergi atau mati, tinggal rintis atau asar. Kemudian dilanjutkan oleh orang banyak. Makin banyak orang memanfaatkan, mempergunakan, memakai rintisan-rintisan itu, pahalanya makin mengalir. Itulah salah satu yang namanya yang tetap akan luhuk. Inna mimma yalhaqu, di antara yang akan terus menjumpai, menyusul, menemui seseorang setelah dia mati di alam sana adalah salah satunya itu peninggalan-peninggalannya yang disebut dengan jejak-jejaknya. Jejak-jejaknya. Maka berbahagialah orang yang merintis, dan berbahagialah orang yang meninggalkan hal-hal yang baik. Sebab selama orang memakai, mempergunakannya, selama itunya akan terus menerima ganjaran, balasan. Balik aja kita ke musalah aku balik. Musalah apa? Dulu kan tak ada musalah. Tak ada. Dan kita pun ambo pribadi tidak tahu siapalah yang merintis. Yang merintis memulai mengeluarkan ide, kemudian tagak. Barangkali orang lah banyak nan pai, nan meninggal. Kau peninggalannya nak apa meninggal tu asar. Sampai kini orang-orang tua-tua kita nama rintis musalah ko tetap menuai, memanen ganjaran pahala yang tiada terkira setiap waktu salat, setiap kita mengaji. Pokoknya selama dimanfaatkan orang. Itulah kebahagiaan orang yang merintis.
Itu kebaikan merintis. Namanya al-fadlu lil mubtadi. In ahsanal muqtadi. Keutamaan kemuliaan itu diraih oleh perintis. Walaupun orang di belakangnya lebih hebat mengembangkan rintisannya, tapi tetap keutamaan akan diraih oleh perintis awal. Akan terus mengalir dengan catatan hanya ikhlas. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu tolak. Apa saja, bukan hanya musalah, surau, apa saja. Kok tanpa wudu, WC, atau pekerjaan-pekerjaan bermanfaat, atau jalan yang dibuatnya, atau amalan-amalan, karya-karya. Ada yang meniru, ada yang contoh, ada yang melanjutkan. Orang kalau mati akan terus namanya yalhaq, lahika yalhaq, menyusul, menemui orang yang telah merintisnya. Semua itu namanya athar. Athar, jejak-jejak langkah atau peninggalan-peninggalan. Cilakalah orang yang meninggalkan jejak-jejak langkah yang buruk-buruk. Cilaka, jejak langkah yang buruk, peninggalannya buruk, rintisannya buruk. Lah matinya, orang masih tetap melanjutkan karajonya atau perbuatannya di peninggalan, dipakainya peninggalannya, dilanjutkan orang, akan terus juga mengalir. Itu bahaya. Merintis nomor 2. Kecuali orang ke tobat. Taubat nasuha orang ke. Cara tobatnya menyesal, berhenti, tidak berniat tidak bertekad kembali, lalu nyatakan koramanya. Bahasa kerajomo salah salamuku. Nanubwe itu tidak betul. Kalau nyo bangunan, rampaan bangunan atau alih fungsi bangunan itu. Termasuklah amalan-amalan. Beliau di ladang ke orang lo menjadi orang mulia. Dibinya amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada pedomannya dari Rasul. Di karang-karangnya amalan-amalan, ibadat-ibadat. Bisa bacaan-bacaan, bisa berupa ibadat-ibadat yang dianggap ibadat padahal tidak ada. Lalu diikuti orang banyak. Lamatinya terus jabatinya lah merintis sesuatu yang tidak disunahkan Nabi. Itulah bahayanya. Jadi kami itu kadang-kadang demi orang banyak, demi diikuti orang, kadang-kadang tarintis, takarajuan, tapabuik, amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada tuntunannya, dikarang-karang, direka-reka, diada-adakan. Awak dik panutan, dik pakaian sekolah, mencari pakaian wak orang lah kagum, begitulah. Diikut ramanya. Kalau itu jelek, kalau itu buruk, yalah. Di sampingnya berdosa, nyodallu, wa'dallu. Mereka sesat, menyesatkan. Hati-hati meninggalkan jejak langkah. Karena lamati kita akan terus mengalir. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan sampai kini salah seorang anak Nabi Adam yang membunuh itu sampai kini dia berdosa. Karena dia merintis membunuh. Yang merintis membunuh pertama kali anak Adam. Maka siapapun yang membunuh selanjutnya berarti dia mengikuti rintisan. Sampai kini masih sia saja nama membunuh berdosa dan dosanya ikut ditanggung oleh anak Nabi Adam yang membunuh. Hati-hatilah mau mengajar kita
atau mengeluarkan ide, atau berkarya, atau merintis, hati-hati. Sebab tuktabu atharukum, ditulis jejak langkahmu, peninggalan-peninggalanmu. Aku secara umum. Jadi ada yang batu-batu maknanya jejak, seperti kata Nabi kepada Banu Salimah, tidak usahlah kalian tu pindah ke dekat masjid. Tetap sajalah kalian di diar kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing. Nanti jejak-jejak langkah kalian ke masjid ditulis. Masing-masing kita kan surau gini kah? Jejak-jejak walai ditulis oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Maka perbanyaklah jejak langkah kanan elok, kanan baik. Jangan cokna melangkah kanan buruk. Kan tertulis tak? Sekaitan dengan itu, Banu Salimah yang ingin pindah ke dekat masjid Nabi, ketika Nabi pesankan seperti itu, tetap salah di rumah kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing, tidak usah pindah. Nanti jejak langkah kalian dicatat. Kata mereka setelah mereka, tidak ada yang menyenangkan hati kami, menggembirakan kami, melainkan sabda Nabi itu. Sehingga ketika kami mendengar itu, kami tidak ada seketik juga keinginan untuk pindah. Jadi apa pelajaran yang kita dapat di hadis itu? Pelajarannya pertama, ya bisa jadi seseorang menganggap satu itu baik, lantaran sampai situ ilmu, sampai situ pengetahuan, sampai situ yang tahu. Tetapi jika ditanyakannya kepada orang yang alim, bisa jadi ada yang lebih baik. Kata Banu Salimah, pindah ke dekat masjid, rancak. Dekat ke masjid, tidak talai datang ke masjid. Sampai di Nabi, 6 bayak kata Bani Salamah cakap tu, ada yang lebih baik. Ada lebih baik, tidak usahlah pindah. Kenapa? Nanti jejak kaki kalian, langkah kalian dicatat, ditulis sebagai ganjaran pahala. Ini berarti bisa saja nanti seseorang menganggap itu suatu baik, lantaran tidak tahu, rupanya ada yang lebih baik. Itu umpama perlu gitu untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Orang cerdik tempat bertanya, orang tua tempat bayo, guru tempat berajar, pada bertanya. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Itu satu pelajaran. Pelajaran kedua, istihbabu, sangat disukai bermusyawarah seorang orang awam tentang sesuatu kepada orang yang alim. Agak jarang kau di tempat-tempat tertentu, di orang-orang tertentu bertanya tu jarang. Pandai sin kau miang. Halo, sin kau miang. Tak boleh pandai sin. Karena tuntunan dalam agamaku lah do, sunnahnya lah do, aturannya lah do, bimbingannya lah, arahnya lah do. Bertanya ke orang, jangan pandai-pandai, kecil orang wak, nak jadi malu bertanya, sasik di jalan. Tapi kalau masalah agama, malu bertanya, tidak sasik jalan, sasik usah nerko. Tanya, ada nampak nenek-nenek, boleh sebentar aku. Sudah selama kali buat adu nanane terangah dua diurang.
Orang mentun sinan, entu lawak tanya dulu. Baik ajaran Nabi ko misalnya, lai tuntunan ko, lai syariatnya ko. Kalau kecil orang kini, lai dalilnya gitu. Nama nanya dalil ko ndak orang awam sebenarnya. Orang alimnya, orang awam ndak usah tanya dalil, tanya saja. Lai cenya, ni pandai kita baca. Ni pandai kita membahas muka kitab ndak. Yang paling kita bertanya. Jadi setiap yang baru jangan langsung kita cakau, kita lutok, kita lulua, kita pakai kita amalan. Hendaknya kita musyawarah dulu dengan orang yang alim. Tidak boleh langsung menyalan, tapi tidak boleh langsung diamalkan. Nama istihbab, disukai kita bermusyawarah, bertanya kepada orang yang alim. Fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun. Banu Salimah ko ndak bertanya ke Nabi dah. Cuman sampai kabar ke Nabi, maka orang alim pun harus memberi nasihat, memberikan arahan, bimbingan kepada orang-orang lain yang orang lain ko ndak tahunya, ana lebih rancak. Tadi guru mo salat dekat ada orang yang salat cawawau ya. Cawawau sujud. Di samping bo dan di samping guru wa. Sudah salat bila tegur. Tak begitu sujud tu. Ambo dek guru mangsa itu manyun-manyun je boleh. Ya. Kau mesti sujud. Kau sujud wawau namanya. Lai itu wawau. Menghamparkan tangan seperti wawau duduk. Bedanya kalau wawau keluar lidahnya. Tidak boleh sujud beritun. Parusi disukai oleh mazhab Syafi'i merapatkan, tapi tidak menghampar, merapatkan. Bukan nampaklah beliau tadi salat itu. Disapu oleh orang alim. Jadi orang alim kalau mengetahui ada yang tidak benar, ada yang tepat, ada yang salah, berkeharusannya menyampaikan orang yang salah. Diterima itu urusannya. Tapi menyampaikan juga dengan bijak. Tidak betul sembahyang aku. Sasi ang sandra kuang itulah yang lu kaji. Itu orang kali tensinya 340 gitu. Lari lah orang. Nak kerang-kerang nang kesampai ko rancak. Betul. Cuman caro no iko nak betul sembahyang nak aja. Lala mo sembahyang tak ko. Alah min sembahyang sudah baru so kadang ko jino. Alah. Tapi sugal orang tu beko. Jadi mangkono perlu kita bijaksana. Harus adalah kaifiat tata cara dalam mengajar. Dia pernah mendengar membaca suatu kitab, tapi lupa di mana letak. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah. Kini aku kena cakap dalam baca rahimahullah. Hafizahullah cik, rahimahullah cik. Memang disunahkan. Tapi berpilah-pilah orang kan. Konon diriwayatkan beliau salat. Lalu beliau menampak orang lain salah dalam salat. Beliau tidak mau menegur langsung. Sebab kalau beliau menegur langsung bisa bersin tidak terima orang atau khabar. Beliau kodai kawan beliau. Ambo masih ragu. Cara salat yang benar kah? Salat modek kah? Baracuna. Tolong tunjukkan kepada ambo. Dekat orang tu. Lalu sahabatnya tu menunjukkan praktek salat yang benar. Nampak orang tu. Nampak orang tu. Jadi kalau awak tidak harus langsung awak mengecek anda. Sebab kalau awak langsung mengecek kadang-kadang tidak terima no. Ini adalah orang ko. Kurang.
dicah ngoi kepala dulu. Kalau si nyampai dari mana? Tapi hal yang sama disampaikan si dari mana? Kenapa? Sebab nam benar tu dinyo kalau si nyampai. Kalau si cek lain, tidak benar. Ini tahu si salah. Kenapa? Benar itu menurutnya kalau yang menyampaikan si tu. Kelompok tamak dia wah, pangkainya nyola barajaga si Kalau si itu menyampaikan tu. Tapi kalau nasi celai, bagaimanapun jo santiannya si celai ko, dek si ko dah menyampaikan, dek terima no. Jadi kadang-kadang ada orang yang baru bisa muah menerima kebenaran kalau yang menyampaikan si Kalau si tak muah. Si ko menturuh kalau si ko. Habis si Dan itu realitanya begitu keadaan. Itu kenyataannya begitu. Walaupun kadang-kadang nih sampainya si cokot itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi dia si kan nyampein langsung cokot. Tidak perlu orang Jakarta nyampein. Tidak perlu orang Jakarta nyampein atau luar negeri nyampein. Tidak, lebih biasa-biasa sih kajinya. Cuman dia menyampaikan atau datang dari Jakarta atau orang ciri-ciri tertentu diterimanya. Di sasak rumahnya ada orang lebih santiang lebih pandai menyampaikan. Tapi tidak terimanya, sebab orang pun tidak dianggapnya. Itulah. Ini untuk itu kalau ada orang salah, ada orang tak tepat atau ada lebih rancak, kadang bisa jadi orang lain menyampaikan lebih diterimanya daripada awak. Nah, itu intinya. Ya, silakan. Makmum. Pokoknya kepala mak tadi. Kau tanya beliau kau menyimpang kau. Kita kau kadang-kadang tak sadar bahasa kita kau makmum. Itu nak cak. Mangko sabaramulo namanya makmum kan orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin, orang yang mengikut, orang yang meniru, orang yang mengiring itu makmum. Yang dimuka imam yang memimpin, imam yang diikuti, imam yang ditiru, imam yang dicontoh, imam. Lawannya makmum. Kadang awak tak sadar kalau awak makmum. Makmum ko di antara sekian hal yang harus diperhatikan makmum adalah dia tidak boleh menyamai imam. Jangankan mendahului, sama saja tidak boleh, kecuali satunya ketika mencoba amin. Kita telah melihat si makmum tidak boleh menyamai imam dalam gerakan. Jangankan mendahului, sama saja gerakan imam boleh. Semuanya makmum. Yang kedua, makmum kau mengasai imam harus turuinya, kecuali salah. Sampai-sampai kalau imamnya salat dua-dua lantaran sakit, demi menghormati mengikuti imam, orang belakang dianjurkan untuk duduk walaupun tidak wajib. Silakan tengok nanti kitab Subul Salam, Sarah daripada Bulughul Maram, dan itu nanti kitab Tawdihul Ahkam. Karena imam. Jadi kalau imam kamu duduk kamu. Demi menghormati sang imam, tapi tidak wajib. Nah, itulah makanya kita ketika
imam itu duduk terakhir, duduk menco. Duduk menco kan namanya? Tawarruk. Duduk menco ni kami, meneleng. Sebab imam ko duduknya menco, dia la terakhir, kita anu selesai lah. Tapi dek kita masih terkait imam, kita harus duduk menco loh. Duduk tawarruk. Banyak orang tak begitu. Karena imam kita begitu, kita harus nyomangkonya kita duduk, kan dia imam mak duduk. Walaupun kita baru di rakaat yang ketiga, nyampe rakaat, tapi imam dah duduk, duduk. Sebenarnya ukurannya kita tak duduk dah kan? Kata cik lah. Tetapi dia imam yang kita ikuti duduk, duduk pak. Kalau nyo meneleng, pak meneleng. Tapi kalau nyo batuk tak usah, nyo batuk sikit. Nyo batuk lekah. Itu lain masalahnya. Mari kita cakap. Ada orang ko biasanya di masyarakat pencapek je. Nggih. Orang imam dulunya ke bawah. Sami Allah. Tiba samian tiba datih. Orang ko namanya bisa katakan pencuri, seburuk-buruk pencuri. Atau diancam oleh nanti dengan ditukar kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi imam. Salatnya tidak sah. Tapi imam ko lalu nak lambiak leak, itu masalahnya. Lambiak. Orang lakang, orang muda, orang tagih, orang sigap, itu leak mana? Sami Allahu liman hamidah. Kalau kancau hati. Tahu apa betul? Allahu Akbar. Nanti orang lutut orang goyang, kalau lama itu pun. Tapi bagaimanapun imam tetap makmum tak boleh dulu, batal salatnya. Batal salatnya. Dia kata kadang-kadang panjangnya hanya mengikuti aluran kaluak tubuhnya. Allahu Akbar. Orang nampak masai dulu main kata. Kalau ketambin kemahnya. Kau diminta kesadaran makmum, bahasanya makmum. Bagaimanapun juga tetap tidak boleh menerima. Aturannya, saf pertama melihat imam. Saf kedua meniru saf pertama. Karena tidak mencari imam. Yang langsung mencari imam siapa? Saf pertama. Alasan tu mantap. Kalau dia mengaji di Serolangga kan. Bunyi rencang kan? Nampak ada? Ini tak bidang hakom. Ya, kita les. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita bisa ambil dari hadis ko, sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang sifatnya tamak. Tamak ingin banyak-banyak beribadah, banyak beramal saleh. Mana hirsul Rasul. Mereka aku betul-betul ingin bana mengikuti Rasul, dakik Rasul. Rasul. Sebaliknya Rasul pun ingin bana lo. Sahabat-sahabat beliau tertuntun, terbina, terarah. Sehingga beliau terus-menerus memperbaiki, meluruskan, memberikan pesan-pesan. Kemudian yang sampai kullama kathurat al-khuta zadal ajru katsira. Semakin banyak langkah kana elok, maka semakin kadang lo pahala. Semakin banyak langkah kana elok, termasuk langkah ke masjid. Sebenarnya bukan hanya langkah ke masjid saja. Kana elok. Termasuk langkah menuju ke tempat taklim. Di mana taklim kini ko? Kita taklim di Sinana. Jauh apailah. Banyak langkah. Tu asar. Kemudian yang kelima, amal-amalan yang kebaikan itu, bagaimanapun baik rancanya, kalau tidak dirasakan pada niatnya ikhlas,
Itulah dia. Bagaimanapun baiknya amalan, bagaimanapun sunnahnya amalan, tapi kalau pelakunya tidak ikhlas, tidak terima. Tidak diterima. Maka hendaklah siapapun yang akan mengamalkan, melakukan amalan yang rancak, yang baik, niatnya diperbaiki. Ikhlas, tidak tertolak. Tertolak. Terakhir daripada hadis ko dapat kita uji, tidak satu pun perbuatan kita, amalan kita, serta jejak langkah peninggalan kita yang tidak ditulis. Walaupun kita lah mati sekian ribu, sekian juta tahun, dah mati gitu, seperti putra Nabi Adam, kalau lah mau mati dah, tetapnya menuai ganjaran perbuatannya dosa membunuh. Kau hendaknya nampak yang kita cameh, kita paling takut ya. Awak merintis perbuatan buruk, perbuatan salah, perbuatan sasik, lah mati gitu, tetap kawak aliran kejahatannya. Pelakunya berdosa semua, tapi awak nak merintis pun berdosa, sebab orang tu melakukan kerja itu dek lantaran awak. Kau bahaya merintis kena buruk. Kalau kau merintis jo, kalau kau meninggalnya tinggal ada rancak-rancak dan elok. Nak tiru orang kau, nak kerja orang, diikuti orang banyak. Kalau lah langsung capek sadar balik. Tarangkan kurang banyak, mau dulu sasik, mau dulu salah, mau dulu tak benar. Kini kau moralat. Moralat, mau sampai dulu. Ambo dulu salah. Dulu ambo ko sasik menyampaikan. Dulu ambo kurang bertanya, kurang paham, kurang mati. Kini kau moralat balik. Mau sampai, mau kerajuan dulu tuah. Ndak tepi. Rupanya hadisnya palsu betul. Palsu dia. Ralat balik. Kena nanti orang gara-gara awak akan terus melakukan itu, mengerjakan itu. Itulah kira-kira apa poin-poin yang bisa kita petik dari hadis itu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita bersama. Amin. Diakhiri, masih ada yang lagu? Aman. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.